Selamat pagi adik-adik sekolah minggu GKI Surya Utama. Senang sekali Pak Jimmy bisa menjumpai adik-adik melalui sekolah minggu online. Terima kasih untuk papa mama, oma opa yang mendorong anak-anak sekolah minggu untuk mengikuti sekolah minggu online hari ini. Ayo kita siapkan hati kita. Kita siapkan semuanya. Yang belum pakai baju, ayo pakai baju rapi, semua senang. Nah, nanti kita menyanyi bersama kakak-kakak guru sekolah minggu, kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. Selamat mengikuti kebaktian sekolah minggu penuh sukacita. Kak Jin. Ya, Kak Febri. Ayo, udah waktunya nih. Iya. Ayo Kak Jin. Bentar ayo. ya. Ayo. Sudah waktunya nih, udah deket. Penting. 5 menit, please. Ya, Din. Kak Jin. Ya, Nas. Kak Jin, Ya, ini ya. sudah waktunya sekolah minggu. Adik-adik udah tunggu. Ayo, kita Ya. harus mendahulukan Tuhan Yesus. Ayo Kak Jin. Bentar lagi boleh enggak? Gak bisa Kak Jin, ini adik-adik sudah tunggu. Maaf ya. Gak boleh Maaf, begitu ya. ya. Maaf. Taruh dulu. Aduh. Maaf. Ya, Kak Febri, aku tahu aku salah. Adik-adik jangan ikutin Kak Jen ya. Iya, gak boleh ya, ikut-ikut ya. Kak Jen sebenarnya tadi memang penting, tapi Kak Jen lupa. Hari ini sudah jam 9. Betul. Sudah waktunya? Kebaktian sekolah minggu. Adik-adiknya udah rapi. Tuh. Kita juga rapi. Wah. Mereka perkenalan dulu. Perkenalan dulu ya. Yuk. Hari ini yang bantuin sekolah minggu di Untuk musik Komisi ya, Anak, musiknya. ada Radin, halo gitu ada ya. Pak Anel. Pak Anel. Dan ada Kak Yonas. Nah, Kalau kita Kak Jin dan Kak Febri. ya. Ya. Selamat pagi adik-adik semua. Pagi, Pak. Selamat kita sapa pagi, yuk. Dari adik Prateka Sampai kelas 6. Kita Mereka mau udah siap sama-sama semua. Siap Siap. kebaktian Sekolah sekolah minggu meskipun masih secara online. online. Ya. Yuk, kita memulai yuk. Nyanyi? Lagu pertama. Kita menyanyikan lagu Kasih Yesus Manis dan Indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh, kasih indah amat tinggi takkan teratasi, amat dalam takkan terselami, amat lebar takkan terkelilingi. Oh, kasih indah. Iya, kasih Iya. Tuhan Yesus itu memang sangat Indah buat kita dan buat semuanya. Ya, Kak Jin, hari ini ada teman kita nih yang mau buka doa. anaknya masih kecil loh. Kecil, masih kecil. Kelasnya bukannya kelasnya Kak Febri. Kelasku, kelas TKB. Namanya siapa Kak Jin? Ben Kinan. Nah, yuk dia mau doa pembuka ya. Oke, adik-adik kita mau doa sama-sama. Yuk siapkan hati kita mau berdoa ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah berikan kami kesehatan. Sekarang kami ingin doa ibadah. Tuhan Yesus mimpin sampai selesai. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Kak Febri, Ya Kak Jin. dipikir-pikir ya, Iya. sudah 1 tahun loh, tepat. Oh, pandemi ini Betul. Iya. Kita masih dalam keadaan
sekolah minggu online. Betul, betul. Tapi meskipun kita online, Kak Febri merasakan nggak bahwa Tuhan itu sangat baik? Oh, sangat Kak Jin. Tuhan itu baik, kita saat ini dalam keadaan sehat Masih kan? sehat. Semua adik-adik yang di rumah juga bisa tetap memuji Tuhan. Kita masih bisa sekolah minggu secara online. Itu Benar, karena Tuhan Kak Jin. itu sangat Sangat baik. baik. Iya. Ih, mau nyanyi. Iya dong, nyanyi yang Allah itu baik. Baik. Nah, yuk, Yuk, kita nyanyi semua. nyanyi yuk. Yuk, adik-adik. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Dia baik bagiku. Sekarang bagimu. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Dia baik bagimu. Bahasa Inggris. Ada lagunya satu lagi yang bahasa Inggrisnya. Yang sama ya, nadanya sama Nadanya sih tapi sama, in betul. English gitu Kak Jin. Ya. Ayo try? adik-adik juga bisa. Adik-adik juga try? bisa. Wanna try? Oke. Let's try. Yuk. God is so good. God Is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. God is so good. God is so good. is so good. God is so good. Is so good to you. Oke. Nah, Kak Jin, Ya. kalau Tuhan begitu baik ke kita boleh sehat, terus kita sebagai anak-anak Tuhan bagaimana Kak Jin? Kita harus bagaimana terhadap Tuhan? Harus Taat. apa? Taat. T-A-A-T. Nah, itu Taat. dalam bahasa Indonesia. Bahasa Inggris? Apa yo? Obey. Obey. Ada lagunya Kak Jin. I will obey. Oh, Kak Jen mah taunya lagu yang biasa itu ya. T-A-T ya. A-A-T. A-T taat. Belajar ya lagu baru ya? Belajar baru Oke lagi deh. supaya kita tambah pinter lagi lagu-lagunya. Asik. Yuk kita nyanyikan I will obey. Adik-adik Oke. boleh belajar. Iya. Ini mungkin termasuk yang baru ya Kak Jin. Betul. Tetapi oke lah kita Gak apa-apa, belajar kita sama-sama. sama-sama Ya. melengkapi lagu-lagu yang baru, tapi lagu ini tetap mengingatkan bahwa kita harus taat sama Tuhan. Betul. Oke. I will obey the first time I told. I will obey right away. Never asking why, never with a sigh. I will obey right away. I will obey the first time I'm told. I will obey right away. Never asking why, never with a sigh. I will obey right away. Never asking why, never with a sigh. I will obey right away. Nah, Kak Cin. Kita memang benar-benar harus taat, Kak Febri. Iya. Sama sama perintah Tuhan, iya. Betul. Nah, kita mau masuk ke dalam firman, Firman Tuhan. Sebelumnya ya kalau kita mau mendengarkan Firman firman, Tuhan. kita harus mempersiapkan apa sih, Kak Feb? Mempersiapkan hati kita. Mempersiapkan. Kita undang siapa ke dalam hati? Kita undang Tuhan Yesus dan undang Roh Kudus. Kudus. Oh Juga iya. siapin Alkitab. Alkitab, ya. Jadi kita mengundang Roh Kudus untuk masuk ke dalam hati Hati kita. kita, iya. Kak Febri, aku punya lagu baru juga loh tentang Roh Kudus ini loh. Judulnya Roh Kudus bagaimana? Roh Kudus yang manis. Manis. Sama-sama belajar lagi yuk. Iya, adik-adiknya juga manis dong, Kak Cin. Iya, untuk menjadi anak yang manis juga, anak yang baik juga. Yuk, kita sama-sama menyanyikan
Roh Kudus yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Katakan apa adik-adik? Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Iya adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Siapkan hati kita, siapkan juga telinga kita untuk mendengar. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau selalu memberkati kami. Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami ya, supaya kami boleh mengerti firman Tuhan dan kami juga melakukan firman Tuhan dalam hidup kami hari lepas hari. Tuhan yang menolong kami untuk menjadi anak-anak yang manis, yang hidup sesuai dengan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bukan aku pernah dengar ini enggak? Atau malah kita yang mengucapkannya. Kayak tiba-tiba orang dewasa di sekitar kita tanya, ini siapa nih yang meletakin gunting di rak sepatu? Belum diingat-ingat, kita udah bilang, bukan aku. Padahal ya kalau kita ingat-ingat, jangan-jangan emang kita yang meletakkan gunting itu di rak sepatu. Soalnya waktu itu ada sedikit benang yang muncul dari tali sepatu kita. Tapi karena kita buru-buru, kita lupa nggak mengembalikan gunting itu. Tapi karena daripada diomelin, mending kita gas dulu. Kita teriak dulu bilang, bukan aku. Adik-adik, gimana kalau yang terjadi sebaliknya? Kalau benar-benar bukan kita yang meletakkan gunting di rak sepatu itu, tapi kita malah dibilang, Rory, pasti kamu ya Rory yang meletakkan gunting di atas rak sepatu itu. Padahal bukan kita. Adik-adik, perasaan kita gimana? Sebel dong pasti, kesel dong pasti, marah. Apaan sih orang bukan aku? Kok aku sih yang dibilang ngeletakin gunting di atas sepatu? Kita jadi ngedumel. Adik-adik, ternyata itu juga dialami oleh Tuhan Yesus loh. Katika, emang Tuhan Yesus ngapain Katika? Kita baca Alkitabnya yuk. Kita baca dari Lukas 23 ayat 13 sampai dengan 25. Kita baca ya. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat dan berkata kepada mereka, kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya. Dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada yang kudapati kepadanya. Dan Herodes juga tidak. Sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya
tidak ada suatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya. Sebab ia, Pontius Pilatus, wajib melepaskan seorang bagi mereka pada hari raya itu. Tetapi mereka berteriak bersama-sama, "Enyahkanlah dia, lepaskanlah Barnabas bagi kami." Barnabas ini dimasukkan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota dan karena pembunuhan. Sekali lagi Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka karena ia ingin melepaskan Yesus. Tetapi mereka berteriak dan membalasnya, katanya, "Salibkanlah dia, salibkanlah dia." Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka. Kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya. Tetapi dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan. Dan akhirnya mereka menang dengan teriak mereka. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan. Dan ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka. Tetapi Yesus diserahkannya kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Adik-adik, pernah enggak kita bayangin jadi Bapak Pontius Pilatus? Di hadapan Bapak Pontius Pilatus ada Tuhan Yesus. Menurut orang banyak, imam-imam kepala dan para pemimpin, Tuhan Yesus itu menyesatkan orang banyak. Hah? Menyesatkan? Gimana ceritanya Tuhan Yesus itu menyesatkan? Bukankah Tuhan Yesus itu menyembuhkan orang yang buta? Menyembuhkan orang yang bisu dan tuli. Tuhan Yesus juga membangkitkan orang mati. Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, woi, banyak banget yang diberi makan sama Tuhan Yesus. Tapi kok bisa ya Tuhan Yesus dianggap menyesatkan orang banyak? Tapi Tuhan Yesus tetap dianggap menyesatkan. Bahkan sampai 3 kali loh Pontius Pilatus itu bilang, "Aku tidak menemukan kesalahan padanya." Namun orang banyak tetap bilang apa tadi adik-adik? Teriak yuk, bilang apa tadi? Orang banyak tadi? Apa? Iya betul, salibkan dia, salibkan dia. Wah, serem amat sih. Kok mereka benci banget sih sama Tuhan Yesus? Padahal Tuhan Yesus baik. Pontius Pilatus terus didesak. Pontius Pilatus terus diojok-ojokin untuk menghukum Tuhan Yesus dan membebaskan seseorang yang bernama Barabas. Akhirnya kita tahu tadi akhir ceritanya gimana adik-adik. Pontius Pilatus menyerahkan Tuhan Yesus kepada mereka. Adik-adik, Pontius Pilatus sudah mengatakan Tuhan Yesus tidak bersalah. Tapi orang banyak tetap gak mau dengerin adik-adik. Pontius Pilatus tetap berusaha mengatakan yang benar. Meski akhirnya orang di sekitarnya gak mau dengar. Wah, Tuhan Yesus bagaimana dong?
Adik-adik, Tuhan Yesus tetap sayang sama kita. Tuhan Yesus tetap sayang sama semua orang. Tuhan Yesus yang tidak bersalah dihukum dan diadili demi manusia yang bersalah. Lalu kita diajak jadi anak yang manis. Anak yang manis itu gimana sih Kak Tika? Anak yang selalu tersenyum, anak yang selalu memuji temannya. Oh bukan hanya itu. Anak yang manis itu adalah anak yang selalu mau melakukan yang benar apapun dan bagaimanapun situasinya. Karena dengan melakukan yang benar itu sama artinya kita sedang mengucap syukur loh atas pengorbanan Tuhan Yesus yang rela dihukum dan diadili meski tidak bersalah. Tapi nanti dulu Kak Tika tunggu dulu. Contohnya gimana sih Kak Tika jadi anak yang manis itu? Contohnya adik-adik, kalau misalnya nih ya, kan kita lagi PJJ nih, kita sedang pembelajaran jarak jauh. Terus kan kadang kita bosen ya, karena kita lagi bosen sekolah. Terus kemudian kita gangguin teman kita deh. Kita chatting sama teman kita. Padahal teman kita lagi fokus belajar. Nah adik-adik, kalau kita menjadi anak yang manis, maka kita gak mau gangguin teman kita. Meskipun cuma chatting. Itu gak bener adik-adik. Masa lagi pelajaran kita malah chatting. Ya gak? Atau kita ketika lagi pelajaran jarak jauh, terus kita malah asik mengerjakan yang lain. Itu juga bukan jadi anak yang manis. Adik-adik, hari ini kita belajar Tuhan Yesus yang tidak bersalah itu diadili dan dihukum untuk kita yang bersalah. Oleh sebab itu, kita diajak untuk melakukan yang baik dan yang benar. Kita diajak untuk tahu kapan waktunya bermain handphone dan kapan waktunya tidak bermain handphone. Kita diajak untuk melakukan yang baik dengan bisa menegur teman kita kalau teman kita melakukan kesalahan. Atau bahkan kita membela teman kita yang dianggap melakukan kesalahan padahal mereka tidak bersalah. Kiranya Tuhan menolong kita menjadi anak yang manis yang selalu hidup taat kepada Tuhan dengan melakukan yang baik sebagai ucapan syukur karena Tuhan mau menebus dosa kita. Amin. Tuhan memberkati kita. Nah adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Tadi kita diajak untuk menjadi cerita yang manis. Kita akan menjadi anak yang manis dengan cara kita akan membuat My Secret Letter. My Secret Letter ini akan kita lakukan setelah sekolah minggu ini ya. Jadi adik-adik, cari satu buku yang gak bisa dibuka oleh orang lain. Kan namanya juga secret ya kan, jadi rahasia. Kita cari buku. Ketika kan sekolah gak pakai buku. Gak apa-apa, kita cari buku yang buku itu yang tahu cuma kita nih ya. Kalau yang biasa nulis diary boleh deh pakai diary ya. Terus kemudian di dalam diary itu kita mau bikin My Secret Letter kepada siapa? Kepada Tuhan. Kita mau tulis nih, pernah gak sih kita mengatakan bukan aku gitu. Lalu apa peristiwanya ketika kita mengatakan bukan aku? Lalu yang ketiga, kita akan menuliskan apa saja yang pernah kita lakukan ketika ada orang lain berbuat kesalahan. Apakah kita tutup mata atau kita membelanya? Kita bisa ceritakan peristiwanya. Adik-adik, yuk kita buat My Secret Letter sebagai tanda kita adalah anak-anak yang taat, anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus. Selamat mengerjakan aktivitas ya adik-adik. Tuhan memberkati kita. Yuk anak-anak kita berdoa. Kita nyanyi dulu ya. Number one, hold your hand. Number two, close your eyes.
We are going to pray. Tuhan Yesus, Tuhan diadili dan dihukum meskipun Tuhan tidak bersalah. Tetapi Tuhan tetap setia dan taat karena Tuhan mengasihi kami dan Tuhan mengasihi semua orang. Tuhan tolong kami boleh terus mengasihi Tuhan, setia dan taat. Tuhan, saat ini banyak orang yang sakit karena COVID, sehingga kami tidak bisa belajar di sekolah, tidak bisa beribadah di sekolah minggu. Kami kangen teman-teman dan guru-guru. Mohon Tuhan yang memberkati teman-teman, guru-guru dan guru sekolah minggu. Juga Tuhan tolong supaya kami tetap semangat belajar, sukacita beribadah, walaupun hanya melalui online. Tuhan, Papa Mama bekerja di rumah, tetapi Papa Mama juga membantu kami di dalam pelajaran sekolah. Mohon Tuhan yang memberkati Papa Mama. Juga Tuhan tolong kami, supaya kami boleh bersikap baik, mau membantu Papa Mama, dan menjaga adik. Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk mereka yang sedang sakit, yang sedih, yang kesepian. Mohon pertolongan dan penghiburan dari Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Petrus 2 ayat 22a. Ia tidak membuat dosa. Kak Jin, Iya Kak Febri. kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang sangat bagus. Betul. Sekarang waktunya Memberikan persembahan. Adik-adik masih sama ya. Kalau minggu ini kita masih belum bisa memberikan persembahan di gereja. Jadi kita masih secara online bisa titipkan ke Papa Mama berupa amplop. Nanti ketika pada saat kita sudah bisa bertemu kembali, Iya. bisa dibawa ke gereja. Dan Iya. satu lagi Kak Feb, masih ada APD. aksi Penyangkalan penyangkalan diri. diri di Minggu Prapas. Ini dia nih yang Mami cari nih. Nah, itu kan punya aku. Ini ya? Mau buat apa? Oh iya, ini punya Albert ya. Itu juga punya aku. Mau buat apa sih? Oh iya, ini punya Audrey, ada namanya. Nah, Albert dan Audrey dan adik-adik di rumah, pandemi corona belum berakhir. Walaupun kakak yakin pasti adik-adik pengen pandemi ini segera berakhir. Tapi kasih kita kepada sesama janganlah berakhir. Bersama dengan jemaat GKI Surya Utama, dalam memasuki masa Prapaskah, kita diajak untuk berbagi. Berbagi melalui aksi penyangkalan diri. Nah, gimana caranya? Nah, adik-adik dan Albert Audrey, gini caranya. Adik-adik di rumah ketika mendapatkan uang dari orang tua atau dari keluarga, adik-adik bisa menyisihkan sebagian yang adik-adik punya ke dalam celengan nih, yang seperti ini yang adik-adik sudah pernah terima dari sekolah minggu. Kalau adik-adik nggak ketemu nih di rumah, adik-adik bisa buat ya dari kardus bekas atau kaleng bekas yang ada di rumah adik-adik semua. Ma, aku mau ikut. Kapan mulainya? Nah, adik-adik bisa mulai menabung itu dari tanggal 18 Februari sampai dengan tanggal 1 April 2021. Wah, uangku gak banyak, apalagi saat corona begini. Nggak apa-apa Albert, adik-adik di rumah semua, berapapun yang adik-adik punya, adik-adik bisa menyisihkan, ditabung di dalam celengan ini ya. Adik-adik bisa berdoa kepada Tuhan supaya uang yang sudah adik-adik sisihkan di dalam celengan ini diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah tabungan adik-adik ini dapat berguna untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Terus tabungannya kapan dikumpulkan, Ma? Nah,
tabungannya ini dikumpulkan pada saat perayaan Paskah sekolah minggu kita, yaitu tanggal 4 April 2021. Dengan cara adik-adik bisa ditransfer ke rekening gereja atau adik-adik masukkan ke dalam amplop, kemudian diberikan ke papa mama untuk diserahkan ke gereja. Ma, kami mau berbagi sekalipun uang kami hanya sedikit. Oh, terima kasih Audrey. Terima kasih Albert. Nah, terima kasih juga untuk adik-adik yang sudah ikut dalam APD Aksi Penyangkalan Diri ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur atas berkat-Mu melalui persembahan ini. Semoga persembahan ini bermanfaat bagi semuanya dan orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Amin. Kak Febri, Ya, ini aku taruh dulu ya. kenapa Kak Jin? Kita mau tutup nih. Oh, Kebaktian sekolah minggu sudah kita. selesai? Sudah. Wah, Kita mau menyanyikan satu lagu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini Sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena demikian Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal supaya yang percaya tidak binasa melainkan dapat hidup kekal. Setelah mengikuti sekolah minggu, menyanyi, mendengarkan firman, kita akan bersuka cita dalam kehidupan kita. Karena berkat-berkat Tuhan selalu melengkapi kita semua. Terimalah adik-adik berkat dari Tuhan. Dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan pimpinan Roh Kudus akan selalu menyertai kehidupanmu bersama keluarga dimanapun kita berada. Amin. Iya Kak Febri, kita pamit yuk sama adik-adik ya. Beneran ya habis ya? Iya. Oke, kita adik-adik, pamit. selamat hari Minggu. Sampai bertemu kembali minggu Minggu depan. depan. Tuhan Yesus Yesus memberkati. memberkati.